Ya kan? Matilda bisa juga karena dia udah punya crowd control yang tertutup gitu kan. Dari Yves-nya, dia punya Brody juga. Jadi Matilda bisa dibilang good choice juga. Tapi kalau dia mau main Rafaela menurutku juga fine. Dengan Rafaela dan Balmon itu benar-benar mengerikan loh. Untuk maju ataupun untuk defensifnya, counter initiate itu lumayan oke. Dan kita lihat Estes ternyata hero heal lainnya yang dimunculkan oleh Alter Ego. Surprise, surprise. Estes is back. Estes is back ya, tahu. Wow, ini kalau kita lihat berarti mungkin Alter Ego X mau mencoba untuk ya group up ya. Jadi kayak ultimate bonding experience ya dari Blacklist International, dari strat mereka itu menit ke-8 di mana mereka bakal selesain laning phase mereka. Group up mainnya 4-1. Jadi tadi sih kita lihat ya dari kedua tim ini suka banget main 4-1, 4-1, 4-1. Dengan Estes tambah kuat lagi 4-1 combo ini di mid game. Tapi kalau di late game harus berhati-hati nih karena udah ada dominance ice banyak, mungkin bahkan ada NOD yang bisa anti-regen. Benar-benar. Dan damage dari Cecilion kalau udah late game juga harus benar-benar diperhitungkan gitu kan. Athena is emas sih. Belum lagi retail. Itu dia. Nah, ya, Athena Blade Armor. Nah, tuh bikin aja semuanya defense gitu kan. Tapi ini yang aku suka adalah Balmon dan Povius dan Pakito maksudnya, Pakito pick. Dua hero frontliner yang di-pick oleh Alter Ego ini benar-benar membuat strategi Estes ini akan sangat-sangat baik kalau memang nanti berjalan dengan mulus. Tapi kita akan lihat di game ketiga kita. Yes, dan kali ini untuk game pamungkas kita persembahkan kepada teman-teman dimanapun kalian berada. Satu Indonesia untuk Rebellion berhadapan dengan Alter Ego. Emi again, Walrus again, masih sama-sama untuk mengambil objektif mereka di area buff-nya. Orange buff dan juga purple buff menjadi pilihan. Mungkin ini dalam posisi dimana harusnya Karina yang memiliki sedikit keunggulan ya kalau dari clear-nya this time. Jadi yang dari tadi Walrus sedikit ketinggalan kalau melawan jungler dari Alter Ego X. Sekarang harusnya mungkin mendapatkan sedikit keunggulan. Jadi kita lihat aja di sini di mana sama Amy yang mendapatkan Lethal Wanderer-nya di game yang ketiga. Riezo coba untuk menangkap, coba untuk mendapatkan last hit terhadap Lethal, tapi bakal langsung di poking aja dari seorang JHH. Dan Cecilion juga di area early game, berarti Rebellion ini bisa dibilang kill pressure early game-nya agak kurang ya. Mereka harus nunggu mungkin sampai power spike item pertama. Itu dimana mereka bisa mulai mendapatkan gank mungkin dan juga memiliki kill pressure. Ya, atau mungkin makan dari Cecil ini udah harus punya lightning transition baru bakal berimpact juga. Kecuali dari bad impact ataupun dari Sangin Claw-nya udah bisa membangun momentum yang tepat kepada anak-anak Alter Ego X. Cuman melihat bagaimana potensi Rasi dengan Estes-nya, JHH dengan Yves-nya ini akan jadi salah satu combo wombo yang luar biasa banget kalau tim fight-nya mereka bisa jalankan sesuai rencana. Tapi di bagian bawah sepertinya udah mulai ada perkumpulan dilakukan oleh anak-anak Alter Ego X. Di sisi lain memang agak cukup sulit untuk menghadang Esmeralda. Ya, dan kalau misalkan kita lihat dengan 3 kali penggunaan emblem Demon Slayer untuk Ami, ini dia mau make sure kalau dia nggak akan ketinggalan waktu jungle dari lawannya, yaitu Walrus. Dan ya ini terbukti banget ketika turtle pertama itu bener-bener bisa dibilang yang setup adalah Alter Ego. Dan hati-hati ya kalau misalkan memang bisa dicuri, namun kalau kill yang dilakukan itu sebanding, itu bisa jadi nggak worth malahnya. Knockout strike sudah digunakan dari sana dan lihat little counternya. Oh no, Did berhasil menyuri. Turtle menggunakan bad impact di sini. Masih ada Walrus yang maju ke depan lagi menggunakan Phantom Assault-nya, tapi Monsters masih bisa survive dengan bantuan healing dari seorang Rasi. Tapi oh my god, what happened? Amy dengan little counter retribution masih bisa dicolong oleh seorang Did. Mekanik tadi aku lihat. Bad impact loh. Retrinya nggak kepencet. Gak kepencet retrinya. Lethal counternya keluar, retrinya nggak kepencet. Iya, Mungkin ntar kalau ada replaynya bisa dilihat karena kalau misalkan tadi Miskalkulasi ya? kepencet dapat, mungkin dia mengira kalau misalkan oke, lethal counter bisa nyudahin. Soalnya kalau tadi kondisinya Karinanya belum datang gitu kan. Jadi dia cukup pede tanpa retribution mungkin bisa untuk diambil, diamankan gitu. Ternyata miscalculate dan akhirnya bisa dicuri oleh Did. Yes, dari segi itemnya sendiri memang dari Alter Ego X bersama dengan Rebellion masih belum banyak item yang bisa dijadikan karena masih too early untuk mereka bisa dapetin first itemnya. Cuman udah mulai ada kisi-kisi dimana dari Razel sendiri bakal menuju ke Rage-nya gak akan keluar, itu simpelnya. Tapi yang bisa dimanfaatkan menurut aku adalah yang terbaik adalah kembali ke game pertama. Makan satunya. Makan satu. Dari formasi 4-1 itu. Ya, daripada tabrakin 4 mendingan makan satu. Tapi kita lihat Bloodlust di item pertama dari Monster. Durability item lagi. Ini benar-benar susah untuk ditumbangkan, Pak. Ada Estes dan Bloodlust di item pertama. Sementara kalau kita lihat dari Esmeralda dari match-up-nya sendiri,
Udah ada Ancient Talisman dan ada Dominance Ice. Ini bikin dia bisa move duluan juga sebenarnya sih. Ya, dan bahkan dari Alter Ego X mereka tadi kalau nggak salah udah ada 3 dominant ice, benar-benar respect terhadap Saepnya. Tapi dengan poin kill yang didapatkan oleh Rebellion lebih unggul, ini bakal coba untuk dibalikan keadaannya oleh Alter Ego X. Dan bahkan wow, Dit Bad Impact dengan claw-nya membuat Razel pun akhirnya dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Untung masih ada Estes dari bagian bawah, bond simbol dikeluarkan Riezo hanya untuk bisa mendapatkan satu tarat ataupun memberikan teori ancaman terhadap monster. Satu Sanguine Claws bersama juga dengan Bad Impact damage. Oh my god, Rasi tertangkap dan lihat damage-nya dari seorang Walrus menggunakan Phantom Assault ke arah belakang, tapi semua terbait ke dalam real world manipulation di mana Amy berhasil mendapatkan shutdown-nya dan Alter Ego X lagi dan lagi berhasil untuk mendapatkan kill, tapi ditukar lagi dari Rebellion Sina yang berhasil mendapatkan satu lagi di arah bawah. Little counter pun sudah dikeluarkan. Amy maju ke depan menggunakan damage-nya untuk menembangkan seorang Soy. Riezo terpaksa untuk mundur dan Amy pun berhasil mendapatkan kill ketiga dia. Double kill bersama juga yang mid tadi. Pertukaran yang luar biasa banget dari kedua tim ini. Shout out to them, dan ini benar-benar meriah banget. Amy akhirnya membalaskan keadaan, dan itu yang tadi udah sempat kita bahas. Bagaimana progresnya ketika Rasi yang ditumbangkan bukan jadi orang yang tepat, langsung di backup rame-rame oleh teman-temannya. Iya, dan kita mengingat lagi Rasi sendiri adalah roamer. Jangan lupakan itu. Bisa jadi bait juga, dan kali ini Lord yang mulai di setup. Yes, Lordnya kali ini bagi anak-anak Alter Ego X, tapi dengan replace dan Lordnya bisa diamankan oleh Amy. Warus dalam ancaman, dia tertinggal saja di sana, gak bisa pergi kemana-mana lagi. Ada efek slow juga dari JH dan akhirnya Warus harus tumbang untuk kali ketiga. Itu monster sih on point banget loh. Dengan knockout strike dia bisa langsung melakukan CC terhadap Walrus di momen retribution. Jadi udah 100% bukan 50-50 lagi tadi retrinya. Iya, udah Balmond gitu kan, ada lethal counter sama retribution dan dijaga juga sedemikian rupa. Kali ini Alter Ego make sure dia harus dapetin Lordnya. Dan kali ini Lord di tangan Alter Ego. Berapa turret yang bisa dihancurkan? Kita akan lihat. Yes, Lordnya masih Lord biasa ya. Tapi lihat Riezo, taruhnya reverse. Rasi Jaya dari korban sebentar lagi. Dan yes, masih ada healing yang dilakukan oleh Alter Ego. Terutama dari Rasi dan bahkan dibalikan keadaannya. Riezo, sayang sekali. Nggak bisa melanjutkan permainan sampai 20 detik ke depan. Tarik ulur dari Alter Ego X itu Rasi bahkan 1 HP, tinggal 1 hit aja dari seorang Iritelnya. Tapi karena Walrus tadi di arah bawah, sekarang dia tertangkap di dalam real world manipulation, di mana Amy bisa langsung menggunakan little counternya di bawah base turret untuk mengamankan kill dan juga unstoppable. Meanwhile dari bawah udah ada minion wave yang datang bersama juga di arah atas, dan ini merupakan siege yang sangat bagus karena lihat turret aktifnya, base turret sudah keluar semua di atas, tengah dan bawah. Wah, kacau sih. Waduh. Inisiasinya sebenarnya udah bagus sih dari teman-teman Rebellion gitu kan. Namun damage-nya yang tadi nggak maksimal karena memang kalau kita lihat dari itemnya Estes sudah ada Dominance Ice dan dia juga ada Magical Defense. Ini membuat dia cukup tanky, bahkan sudah jadi Athena Shield gitu kan. Damage yang dimiliki dari teman-teman RBL ini harus masuk. Kalau misalkan kita hitung dari itemnya Cecilion juga, Clock of Destiny ditambah Lightning Tension, bisa nggak untuk dapetin kill ke arah Estes? Ditambah Iritel, jawabannya bisa. Tapi pertanyaannya, di momen tadi nggak ada damage dari Iritel dan Cecilion yang bisa masuk ke Rasi, sehingga Rasinya juga masih bisa selamat gitu kan. Dan akhirnya dengan Rasi yang selamat, open semua heal-nya, counter attack itu bukan menjadi hal yang mustahil untuk Alter Ego sendiri. Dan ini sempat tadi aku bahas bahwa Alter Ego X nggak. Jadi dia harus jaga jarak. Terutama dari Blade Armor ya, mungkin nanti akan dibutuhkan juga. Tapi kali ini back to the game. Anak-anak Alter Ego X. Amy sudah datang mencoba untuk memporak-porandakan serangan. Razor Freak ke arah depan, reward manipulation. Dit! To depan favorisnya on point banget dari Razor. Double kill lethal counter. Masih bisa digocek begitu saja. Riezo tertinggal sendirian. Ada satu point kristal ditambah dengan damage dari Razor. Akhirnya membuat Rebellion kali ini dalam keadaan yang cukup terpuruk. Oh my god, engage dari Alter Ego X ke arah atasnya sangat-sangat cakep itu. Tapi sekarang kita lihat push lagi-lagi di arah tengahnya. Saib coba untuk membuying time menggunakan sprintnya, tapi damage dikeluarkan dan little counternya berhasil untuk mengeksekusi seorang Saib. Monster kill sudah diamankan oleh Amy yang lagi dan lagi dia yang initiate sebagai Balmond tanpa CC. Ya udah pasti Pak Bon dan juga Pak Kuito akan menjadi otaknya di depan sana. Benar. Dan kalau misalkan aku lihat tadi barusan ya,
kalkulasi damage, timing dari Ami. Dia tahu dia nggak akan bisa ditumbangkan dengan 3 hero yang tadi ada di top lane. Dia maju dengan sangat berani walaupun sebenarnya kondisi Rasinya itu masih terlalu jauh. Tapi sayangnya Rasi ini tidak nampak di map. Jadi otomatis teman-teman dari Rebellion akan berpikir kalau di belakang ini ada Estes. Dan ini bukan menjadi hal yang baik kalau kita mau panis ke arah Balmond. Apalagi kalau kita lihat dari Balmondnya ini dengan full item defense. Dia sangat tahu dari Ami sendiri, lagi-lagi pemilihan item yang sangat-sangat cocok di game kali ini. Benar-benar membuktikan capable-nya untuk menjadi jungler dari alter ego X sendiri. Sementara kalau kita lihat dari Cecilion juga, sudah adanya satu Divine Glaive. Ini membuat damage dari Cecilion juga harus diperhitungkan sama teman-teman dari alter ego sendiri. Ya, menit masuk 13. Ini adalah menit-menit krusial. Lord yang sudah berjalan di area tengah, coba untuk di-defense oleh anak-anak Rebellion. Cuman Lordnya di bagian bawah ternyata Walrus terkena ancaman. Emi di garis depan, tanky banget, sulit untuk menumbangkan dia. Tapi satu base turret di bagian atas sudah diselesaikan dengan sangat baik. Alter Ego X gak mau terlalu gegabah. Mereka sadar karena nafsu bisa membunuhmu, dia mundur. 2 base turret yang sudah diamankan oleh Alter Ego X dengan Lord push yang barusan ya. Tapi dengan ini sebenarnya itu udah successful push. Dan dari Rebellion, yes mereka berhasil untuk defend di menit ke-14. Tapi tambah lama Alter Ego X ini juga bakal tambah enak. Karena udah ada 2 base turret yang hilang. Berarti itu udah auto push tiap kali dengan super minion yang bakal spawn. Tinggal mereka micromanage laning bawah. Benar-benar. Dia bisa unggulin fight dengan unggul jumlah nantinya. Karena ya pasti harus satu hero yang melakukan clear ke arah minion di bagian top lane gitu kan. Jadinya benar-benar bakal mainin makro sih dari teman-teman Alter Ego sendiri. Tapi kita akan lihat dulu nih. Dengan impact Cecilion dan Iritel yang mulai masuk ke arah late gamenya. Akankah cukup damage-nya untuk mendapatkan kill mungkin nantinya ke Ami. Yang bagian depan langsung dipanis gitu kan mungkin ya. Atau mungkin timingnya dapat ke arah JHH atau ke arah Rasi yang merupakan kunci dari Alter Ego X sendiri. Tapi ini udah ada freeze minion seperti ini, memang Alter Ego X memancing supaya dari Rebellion keluar dari kandangnya. Bahkan Monster begitu sabarnya dia membiarkan dari minionnya saling berkelahi di bagian bawah. Sedangkan Rebellion kalau misalnya ada Kufra, ini yang diharapkan dengan ada Tyrant Rage yang akan jadi combo untuk membuka map. Karena jarak dari mereka berdua bukan kayak orang LDR, ini deket kok. Bener, deket. Tapi kita lihat aja nih itemnya sekarang di menit ke-15, Lim. Iya, dengan damage dari Brody yang seharusnya sih udah cukup ya. Dia punya Malefic Roar, dia punya Blade of Despair. Ini benar-benar make sure damage fisikalnya tuh cukup. Tapi dia tetap respect dengan satu Athena Shield. Dan kalau kita lihat total 4 Athena Shield bahkan diamankan sama teman-teman Alter Ego. Benar-benar respect terhadap 2 magical output damage dari teman-teman Rebellion, yaitu Karina dan Cecilion. Dan gak cuma itu, dia mau bikin ke arah Rose Gold Meteor. Yes. Semakin respect juga terhadap magical yang dimiliki Cecilion, Karina, dan juga Esmeralda. Tapi kali ini Lord yang berikutnya, Lord Enhance sudah mulai muncul. Anak-anak Alter Ego X sudah siap sedia berada di pose-nya sana. Emi terutama bersama dengan Monster akan segera bahu-membahu. Tapi lihat bagaimana Riezo, Saeb sudah mulai datang. Monster kali ini masih pukul-pukulan santai. Oke, Alter Ego X coba untuk mendapatkan Lordnya. Kali ini di menit ke-16 Riezo sudah mencoba untuk membuka mapnya di sini. Belum ada engage di sini, tapi lihat Saebnya berhasil untuk buying time di mana Riezo maju karena depan menggunakan Tidus Adventure. Monster hampir tertumbangkan, tapi healingnya ada. Riezo menggunakan Tidus Rage mendapatkan seorang Monster, tapi Lordnya bakal langsung diamankan oleh Alter Ego X. Walrus terpaksa untuk menggunakan Winter Truncheon dan akhirkan bakal langsung ditumbangkan. Alter Ego X mendapatkan 2 untuk 0, Gio. Yes, 2 untuk 0, tapi pertarungan masih berlanjut. Angin Claw yang mulai berasa. Lethal counter bisa digocek begitu saja. Dan Alter Ego X, Saeb mencoba untuk mundur ke arah belakang setelah ada damage yang begitu besar yang diberikan oleh Emi dan kawan-kawan. Lordnya sudah mulai berjalan di bagian tengah. Alter Ego X benar-benar mendominasi permainan. Karena apa? 5 melawan 3 bukan adalah jumlah yang baik. 11.000 gold lead di menit ke-17, tapi lihat damage-nya dari seorang Dit yang sudah besar sekali. Sanguine Claws bersama juga dengan Bad Impact berhasil untuk melakukan poke, tapi real world manipulation-nya, oh my god, masih ada Soy yang maju ke depan menggunakan dash, tapi Imi coba untuk mendapatkan little counter-nya Gio di sini. Apakah mereka bisa end? No. Kali ini masih ada Riezo di garis depan sana mencoba untuk end, tapi ternyata Alter Ego X masih bersabar lagi. Mereka cukup sulit untuk bisa maju ke arah depan karena Dit dan juga Soy udah memiliki damage yang luar biasa. Tapi teman-teman dari Alter Ego X, mereka memilih untuk bisa menghancurkan satu base turret ya yang dipimpin oleh Emi. Tambah lama ini game. Alter Ego X tambah memiliki pressure, tapi item power spike dari Dit, dari Soy udah mulai jadi. Kita udah kelihatan banget nih
nih damage-nya dari Cecilion dan Iritel. Lagi dan lagi kita lihat itemization. Oh my god, udah jadi dua-duanya. Ini agak menarik ya. Apa? Dari retailnya dia bikin Divine Glyph. Aku agak sedikit Itu bertanya-tanya. Divine Glaive-nya untuk apa ya? Untuk win kayak damage magic dari Wind Talker-nya kah? Biar lebih... Mungkin ya, bisa jadi, bisa jadi. Tapi menurut Oin Kocil gimana? Aku nggak dapet sih aku sebenarnya kalau Iya. misalkan kayak Divine Glaive sebenarnya ya. I don't know. Cuman kalau misalkan dia mau ngambil pen, dia better hunter gitu loh, hunter strike. Iya. Iya. Atau mungkin penetrasi lainnya heptasis lah sekalian nggak apa gitu loh daripada dia ngambil penetrasi yang lain gitu. Kalau Mungkin tambah sustain juga bisa ya. Bisa sustain sih, gitu. mungkin ya. Tapi dari sisi Dit, dia udah dipegang, dipercayakan untuk memegang satu purple buff. Tandanya setiap regen mananya bakal lebih cepat lagi dan juga untuk cooldownnya juga semakin cepat untuk melakukan bad impact. Dan ini bakal ngeri banget kalau Cecilion udah dikasih purple buff. Sementara itu, selain dia dapetin dari efek buff, dia nambah stacknya lagi. Iya dan jangan salah ya, hero-hero dari Alter Ego memang durability tinggi banget. Tapi coba dari lihat dari hero-nya Alter Ego siapa yang bisa nyampe ke Cecilion? Pakito mungkin. Pakito, Damage-nya cukup atau enggak? Emi. Pakitonya Pakito sustain. Emi untuk masuk ke Cecil itu menurut aku bukan bisa, tapi Cecilionnya yang misposition. oke. Karena sebenarnya nggak bisa, karena ya dia nggak ada flicker gitu kan. Mau nggak Dan mau mesti dash dikandangin, Satu cara, iya. dikandangin sama reward manipulation. Betul, satu cara doang mereka untuk gap close terhadap Iritel dan juga sebenarnya dari Dit ya. Iya. Real World Inflation harus bisa slow down dengan Ice Queen One, Iritelnya dan juga Cecilion. Baru mungkin Alter Ego X bisa menangkapnya. Tapi dengan ini udah ada Lord Evolve di menit ke-19. Alter Ego X coba untuk mendapatkan posisi yang lebih baik di sini. Kontrol objektif ini, tapi lihat Riezo Iya. yang sudah memiliki posisi yang sangat-sangat mengancamkan. Tapi langsung dibaca oleh seorang Amy, berhasil untuk melakukan zoning di mana Soy di sini melakukan damage yang lumayan ya. Jadi Divine Glaive-nya ini works atau enggak nih? Ya udah lumayan sakit ya ke dalam tubuh Emi itu sendiri Lumayan. ya. Udah Lumayan sih. 2 bar bisa kehilangan tadi dari tembakan yang dilakukan oleh Soy Moriarty. Tapi kita lihat dari Alter Ego X mereka masih coba untuk komit. Dapetin Kara Lordnya, di reset begitu saja. Saeb dalam ancaman, ke knockout strike itu dibuka. Sprint. Dan Monster kali ini memaksakan Saeb keluarin ke arah sprintnya. Mundur perlahan tapi pasti dari Alter Ego X, bahkan dari Razel. Dia udah dikasih juga untuk arah orange buff. Sabar banget ya. Sabar banget ini dari Alter Ego, dia coba bait ke Lordnya. Dan kalau kita lihat sebenarnya di sisi lain ada monster juga yang siap join atau siap split bos. Ya, karena dari minionnya ya udah bisa diorganisir dengan baik oleh Alter Ego X. Tapi kali ini dengan Lordnya masih dicicil-cicil, masih dipancing-pancing. Saeb bersama Riezo saling bahu-membahu nantinya akan memberikan informasi ataupun memberikan momentum yang tepat untuk membalikan keadaan. Udah mulai ada chance yang dilakukan. Tyrant Rage-nya udah mulai masuk bersama dengan Tyrant Defense. Tapi Rasi kali dalam ancaman. Reward manipulation dibuka. Warus! Masih ada Winter. Lethal counter dan dikocek begitu saja. Dan bahkan Rieze menjadi korban pertama. Warusnya hilang. Double kill di tangan JE. Monster di area belakang. Mengejar karena Dit. Tapi Dit masih cukup selesai. Immortal belum pecah. Baby! Di shutdown. Triple kill bahkan untuk JE. Ton apart memories. Soy Moriarty pun hilang. Dan di sisi lain GG Minion. Winion di game yang ketiga karena dari tadi Lordnya cuman bait, minionnya dari tadi slow push terus karena base Tara tiga-tiganya sudah hancur dan Alter Ego X berhasil mendapatkan kemenangan 2-1 atas Rebellion. Wow. Well, sebenarnya keren banget sih memang. Yang aku salut apa? Sabar banget. Alter. Sabar banget, sabar.